Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana ya. Karena kemarin tuh ada yang request Solana. So, kali ini kita akan bahas untuk Solana. Dan kemarin tuh ada bahas ya untuk BOME dan juga Bitcoin. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran mau lihat outlook BOME bisa ditonton di video kemarin. Zilliqa juga sudah ada. Ya, kita lihat market overall masih di situ-situ aja. Dan Bitcoin reject walaupun ya rilis data semalam ini positif ya. Untuk CPI-nya ini mengalami penurunan di bawah ekspektasi. Kan sebelumnya 3,3%, kemudian ekspektasinya di 3,1, tapi malah jadi 3%. Yang menandakan memang ini cukup positif untuk market. Dan kalau teman-teman lihat juga ya, mengingat kemarinnya lagi itu kan Jerome Powell nge-speech. Dia itu nge-speech-nya memang dovish, walaupun memang dia butuh data-data yang mendukung. Tapi next speech-nya lagi dia bilang, kalau nanti data-datanya itu bagus ya, mendukung, dia bisa melakukan cut rate. Karena kalau misalkan dia masih hold nggak cut rate lama-lama juga nggak bagus juga. Nah, keluarlah data seperti ini. Jadi memang mungkin untuk next meetingnya either di ini kan Juni, Juli, Agustus atau September, itu berpeluang cukup besar untuk The Fed akan melakukan cut rate, teman-teman. Jadi itu yang benar-benar kita semua tunggu-tunggu. Dan malam ini ada rilis data PPI juga jam 7:30. Jadi prepare. Ini juga sudah hari Jumat gitu ya. Jadi setelah serangkaian news event yang penting di minggu ini, kita akan benar-benar melihat di minggu depan reaksinya market itu setelah mencerna ya dari news event ini seperti apa. Apakah memang rebound atau seperti apa. Ini cukup tergambar dari Bitcoin ETF flow juga ya. Di sini kita bisa lihat ini institusi udah mulai sibuk melakukan pembelian bukan penjualan ya. Dari tadinya penjualan mulai stop atau mulai mengurangi porsi jualannya, mulai balik beli, dan sekarang kita bisa lihat ya, ini udah overallnya udah melakukan pembelian. Jadi per dari 5 Juli sampai 11 Juli ini udah plus semua nih tuh ya, ketutupan. Jadi memang para institusi itu buyback lagi ya untuk barang-barang yang dijual di market. Jadi memang kita lihat nih, para institusi besar aja yang uangnya ini banyak banget ya, ketika market fear, ketika market buang barang, mereka malah nampung, malah beli ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang perlu sekali kita pikirkan. Mereka aja yang uang banyak aja malah rajin beli. Kira-kira kenapa ya? Karena at the end of the day mereka yakin ini akan naik, teman-teman. Jadi semua rangkaian mau fear, mau dump, apa segala macam, walaupun memang sempat mereka juga akan melihat juga ya prospek kedepannya seperti apa, seperti ada speech atau rilis data penting, mereka juga mau melihat. Tapi kalau udah tanda-tandanya seperti yang tadi saya sampaikan, dan mungkin itu menambah keyakinan mereka, akhirnya mereka melakukan pembelian kembali. Jadi soon or later juga market akan recover either di bulan depan atau di bulan depannya lagi ya. Tinggal kita sabar-sabaran menunggu aja gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk liquidation heat map per 3 harinya, ini cukup tebal untuk area bawahnya ya. Tuh, bahkan di 56 ribuan something ini cukup tebal dan sudah kejepret. Sama seperti yang kemarin saya sampaikan, ini menjelang news event penting, biasanya itu jepret atas, jepret bawah. Cuman sekedar grab likuiditas. Jadi hati-hati teman-teman. Dan ya ini kejadian juga nih, malah jepret atas, ya ini jepret bawah lagi. Kalau kita lihat secara weekly-nya weekly juga sekarang udah condong orang melakukan long, tapi udah kejepret juga, udah ke grab juga likuiditasnya. Dan ya tinggal kita lihat nih setelah nanti rilis data nanti malam seperti apa pergerakan di market ya. Untuk si Bitcoinnya juga ini 1-2 red candle adanya rejection ya, dia belum benar mampu break atas, dan ya akhirnya cuma sekedar grab likuiditas aja. Nah, ini kemarin walaupun sempat saya sampaikan ya, dia visit di 60 ribuan something, baru kalau adanya reject itu menjadi area penentu. Tapi sayangnya dia cuma sampai 59.400-an dolar aja udah rejection, teman-teman. Jadi belum sampai di next area SNR-nya dia sudah rejection. Dan untuk posisi saat ini adalah yang perlu kita perhatikan masih sama, EMA 21 dulu nih. Tuh. Ya secara daily ini semenjak 12 Juni sampai per hari ini masih menekan. Jadi harga itu masih di bawah EMA 21. Yang perlu kita lihat masih sama ya seperti pembahasan kemarin. At least kita lihat dulu dia break dulu nih. Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini movement yang kita perlu lihat untuk si Bitcoin. Ya, at least dia seperti patah tren. Kita lihat, wah ini udah adanya transisi nih. Ya mampu reclaim SNR terdekat, retest. Nah ini potensi, apalagi dia mampu break 64.000, itu lebih bagus lagi, teman-teman. Tapi selama Bitcoinnya masih ketahan di bawah 60.000, ya bahkan di lowest swing low terakhir ini dia jebol breakdown, ya akan visit ke 50.000, 52.000 dolar.
untuk si Bitcoinnya secara daily. Jadi kalau misalkan areanya masih sama ya, kemudian kalau kita lihat juga di sini berarti memang adanya aksi jualan. Nih tuh orang-orang pada jual ya kan, takut ya, rumor wah Bitcoin bakal masih ke 50.000, Bitcoin masih balik ke 47.000, Bitcoin masih ya 52.000 dikit lagi. Tunggu deh. Ya kita jual dulu deh, yuk kita jual, nanti sampai situ baru kita sedot rame-rame. Tapi kan institusi berkata lain, teman-teman. Ya institusi berkata lain, mereka malah sibuk borong ya untuk si Bitcoinnya, teman-teman. Jadi kalau lihat kondisi seperti ini masih bisa aja tiap kali ada buangan mereka tahan. Atau memang ketika dia visit area sini cuman sekedar bikin tail candle kayak gini nih. Tuh. Sep cepet, langsung sep naik lagi, langsung rebound, teman-teman. Ya. Jadi untuk saat ini memang masih posisi sideways aja, belum patah tren juga. Coba kita lihat di lower time frame seperti time frame 4 jam. Ini kalau 4 jamnya sih sebenarnya kita bisa melihat seperti ini ya. Kalau saya adjust sedikit sebentar. Nih seperti sebuah channel tuh. Ya. Dia turun bergerak di dalam sebuah channel. Dan sekarang posisinya ini SNR ya, box putih di 56 ribuan something, plus ada trendline support. Kalau area ini jebol ya teman-teman tahu lah ya, dia akan visit ke 50 ribuan dolar. Tapi kalau area ini mampu diri klaim percepatan tren, dia klaim 60 ribu, ya udah visit next area target ke 64 ribu dolar. Dan ini juga adalah salah satu bearish pattern ya, kita bisa bilang juga bear flag bisa. Jadi kalau bear flag itu seperti ini, dia turun seperti ini, kemudian naik bertahap untuk dia lanjut turun lagi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat seperti ini, ketika dia lanjut turun ya, dan ya kurang lebihnya akan visit 50 ribuan dolar, teman-teman. Ya target penurunannya. Oke. Jadi itu ya kalau misalkan outlook secara time frame 4 jamnya pun belum ada ya terlalu yang signifikan juga ya. Untuk kita bahas karena memang terakhir kali dia nyari rejection dan ini seperti double top ya, kita bisa lihat di sini seperti double top. Perlu sekali diwaspadai. Tapi nggak lupa juga kita bisa gunakan tambahan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini trennya akan saya tebelin sebentar. Warna kuning. Nah, ya warna kuning dan ini bagian bawahnya. Tuh. Jadi overall tinggal perspektif teman-teman aja mau memakai yang mana. Apakah memang mau memakai yang channel atau memang dia pakai yang flat. Ya, jadi kalau flat dia masih berada di tengah-tengah. Plus di sini ada tambahan trendline yang ya hopefully data nanti malam bisa good untuk market. Jadi ya so far bisa aja nanti dia rebound lagi testing ke bagian atas, teman-teman. Ya. Dan trendline resisten atas ini pas juga dengan area supply-nya dia nih, SNR di area sebelumnya. Nah, ya di sekitar 59.700 sampai 60.300 dolar. Itu menjadi concern untuk si Bitcoin saat ini. Ya, yang nanyain Bitcoin gimana outlook-nya, ya ini kurang lebihnya secara time frame kecilnya seperti 4 jam lah. Minimal kalau misalkan kita lihat ke Solana ya teman-teman, yang nanyain Solana gimana. Solana ini sendiri coba saya tandain juga ya. Sebuah trendline di sini. Ya, ini merah ini ya beberapa kali di testing pada pergerakan sebentar September 2021. Kemudian di Desember 2021 dan di testing lagi pada Maret 2024 dan awal April 2024 dan akhirnya dia turun. Ini berarti memang di sekitar 203 dolar itu adalah resisten kuatnya untuk Solana. Dan kalau teman-teman yang menggunakan trendline ini sebenarnya dia udah jebol. Ya, kalau seperti ini lihatnya tuh. Ini ada big head and shoulder, teman-teman. Ya ini tuh 1 2 3 tuh. Ya, terlihat dia sudah breakdown. Dan posisi saat ini ya, kalau ini malah bablas ya udah dia malah bisa balik lagi kemana ke 69 sampai 70 dolar. Ini bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai untuk bad skenario dari si Solana. Nah, apakah memang dari arah sini dia untuk lanjut turun atau another way-nya? Nih teman-teman ya, another way-nya di sini. Ini adalah resisten sebelumnya become support. Nah, ya ini coba saya tandain dengan garis warna putih. So, kalau ini coba saya geser dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan ini kan previous resistance, support nih ya, beberapa kali mendapatkan reaksi dari level 122 dolar. Kemudian kita tambahkan lagi nih sebuah trendline resistance. Nah, jadi seperti triangle pattern nih teman-teman. Tinggal teman-teman melihat kira-kira mau pakai yang mana.
Ya, selama memang kalau saya pribadi selama memang area ini ya belum benar-benar mampu di breakdown, ya at least breakdown itu closing candle di bawah lah ya. Ini cuman bikin tail candle, ini tail candle gitu ya. Masih adanya chance untuk si Solana. Minimal kita lihat ini dulu. Sebentar, nah ini dia break ya untuk lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti ini teman-teman gambaran untuk si Solana ya. Jadi teman-teman bisa komen kira-kira teman-teman itu tim bearish atau tim bullish. Jadi syaratnya adalah selama area 111 sampai 122 dolar ini nggak di break sama Solana, ini masih ada chance untuk dia lanjut naik breakout dan ngejar nih ke beberapa areanya nih. Ini saya tandain satu, terus ini saya tandain kedua, warna merah. Nah ya, yang pertama itu di sekitar 170, yang kedua itu di sekitar 184 dolar untuk Solana. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang nanti Solana adanya break and retest, dan di tesnya pun kita bisa mengacu pada area ini. Ya, ini adalah previous area support resistance sebelumnya. Box warna putih. Nah, ya di level berapa? Sekitar 147 sampai 152 dolar untuk si Solana. Oke, tapi kalau misalkan area ini jebol, ya udah, terburuknya dia akan balik ngejar 69 sampai 70 dolar untuk si Solana. Kemudian kita lihat di time frame kecil seperti 4 jam ya. 4 jamnya sebenarnya di sini belum adanya pergerakan yang signifikan ya, belum adanya V-shape recovery juga. Cuman memang sebelumnya di sini kalau kita lihat ya, di sini juga ada sebuah channel. Tuh channel yang sudah mampu di break, tapi dia drop lagi, retrace sampai 100% ke swing low terakhir lagi. Dan sekarang posisinya dia lagi rebound pun ya, reboundnya bertahap kayak gini teman-teman, masih cukup lemas lah. Yang perlu kita lihat adalah ketika memang dia sudah break dari higher time frame-nya. Yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk area-areanya. Palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai